Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Mata Ajwa. Kali ini saya berada di Bulamaya Selatan, tepatnya di salah satu produksi UMKM, dan saya bersama salah satu petani dan pelaku UMKM juga. Beliau ini alhamdulillah bisa menghasilkan dari hasil pertanian bisa dijadikan hasil UMKM. Seperti apa perjalanan bisnis beliau? Kita sambut narasumber kita di sore hari ini, Bapak Awin Sapari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa dijadikan dengan PT Ajwa Langsung yang bisa bekerja sama dengan kami, khususnya petani di Bulamaya Selatan yang berada di Dusun Tigalose. Kenapa saya angkat ini produk Gapigo, khususnya pisang gapi, dari olahannya pisang gapi. Nah, di sini khususnya di daerah kami ini itu ada pengembangan pisang gapi 50 hektar. Nah, makanya saya sebagai petani, saya bermotivasi ke depan yang pasti pisang gapi ini akan melimpah hasil panennya. Jadi kami petani itu beberapa teman, kami antisipasi pasar. Nah, bagaimana caranya antisipasi pasar? Karena tidak semua pisang segar itu, tidak semua pisang itu bisa terekspor. Kan ada juga pisang-pisang yang tidak bisa dijual yang segar, kami ambil bagian untuk olahan. Oke, sahabat Ajwa, mohon maaf ada bisingan di tempat kita, dan karena kita ini lokasi terbuka dan saya berada di lokasi tanpa bebas bisingan, dan situasinya juga di sore hari ini sangat luar biasa. Ada bisingan yang sementara kerja, terus ada juga bisingan suara burung-burung ya, dan suasana di sore hari ini sangat indah sekali. Dan ini tepatnya berada di puncak ya, di puncak Bulamayo. Insya Allah targetnya ke depan kami mengedukasi untuk masyarakat Bulamayo Selatan ini bahwa potensi yang ada di Bulamayo ini sangat luar biasa, khususnya untuk menjadikan satu desa, yaitu desa wisata, Pak Awin. Saya tertarik Pak Awin, bagaimana bisa muncul ide Pak Awin bisa melahirkan produk keripik Gapigo ini? Apakah yang melatari belakang Anda, latar belakangnya seperti apa? Coba jelaskan Pak. Sebenarnya itu tidak ada latar belakang dorongan dari orang lain, tapi memang dari hati sendiri. Bagaimana pisang ini selain kita jual segar, kita juga ada olahan seperti itu. Karena yang pasti pisang ini kan belum terlalu banyak yang kenal pisang gapi. Itu rata-rata pisang gapi itu orang-orang itu tidak terlalu kenal pisang gapi itu seperti apa. Nah, kami jelaskan pisang gapi itu pisang yang biasa kita orang di Gorontalo itu kita tersebut pisang adat. Pisang adat itu seperti hajatan, pisang meja lah istilahnya, pisang meja dengan kacang, hajatan, hari-hari besar Islam. Dan itu pasti pisang gapi itu diburu oleh masyarakat yang ada di Gorontalo. Nah, makanya kenapa saya ada motivasi seperti ini, olahan seperti ini. Nah, termasuk olahan ini kan sangat menjanjikan. Hasilnya agak lebih besar dibanding kita jual mangga. Kalau dia olahan, pasti kan petani itu bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibanding kita jual apa istilahnya segar itu kan artinya tidak pidana tertentu. Nah, yang pasti kita berbicara ekspor atau kita jual di supermarket, ya itu kita pisang yang berkualitas dan itu harus memiliki standar. Nah, bagaimana dengan pisang yang tidak memiliki standar?
Kan pisang ini kan kadang besar, kadang kecil, tergantung sinarnya matahari. Kan di kita kan banyak sembarang, banyak sekali tanaman-tanaman yang tertanam di wilayah yang belum maju. Nah, makanya pisang ini tidak semua kita jual ekspor maupun kita jual ke market. Nah, kenapa kita ada antisipasi seperti itu? Karena yang pasti ini bisa jadi kan contohnya sekarang di pasar itu, di pasar Pelaga, saya sudah kelilingi itu, setelah pasar Sabtu itu paling banyak pisang-pisang yang sudah rusak. Nah itu karena pisang yang tidak ada standar, kecil, mau dihargai berapa, 5.000 pun pembeli tidak begitu minat, karena begitu. Pisangnya ini kan istilahnya tidak bisa simpan lama. Paling hanya 3 hari dia bisa bertahan. Setelah itu kan sudah mulai masak. Seandainya sudah masak ini tidak ada yang membeli, terus mau diapain ini bahan baku? Nah, seharusnya di orang petani itu harusnya kita ada motivasi untuk olahan. Selain olahan kiripitan pisang mantap. Nah, bagaimana ke depan dengan pisang yang masak? Makanya pisang yang masak ini kan harusnya kita mau diolah kiripitan tidak mungkin. Nah, insya Allah ke depan kita akan berusaha di pisang masak ini yang istilahnya sudah tidak buangan lah. Nah, ke depan saya antisipasi dengan olahan-olahan yang lain seperti pisang itu, terus dodol pisang. Yang itu insya Allah akan saya angkat, saya akan coba itu prosesnya sama. Pak Awin, kan di sini hanya baru salah satu pelaku UMKM-nya. Ya, dari sekian teman-teman petani di sini agak sulit ya untuk mau diedukasi, untuk mau diajak, yuk bagaimana hasil pertanian ini kita olah jadi hasil UMKM gitu. Jadi pernah nggak mengajak teman-teman masyarakat petani yang ada di sini seperti itu? Pernah ada edukasi atau ajakan ke teman-teman? Ada banyak, tapi mereka kan tidak ada basic ke makanya kenapa olahan yang ada sekarang hanya 1 bulan, jadi hanya saya sendiri. Nah, teman-teman lain kan mungkin ada olahan, tapi sampai sekarang kan belum muncul ke permukaan seperti itu. Dan insya Allah ke depan akan melahirkan olahan-olahan lain, olahan selain pisang. Dan insya Allah ke depan ada olahan lain yang akan muncul ya. Jadi bagus Pak Awin, karena apa? Hasil pertanian yang ada di Bulamayu ini kalau kita lihat dengan banyaknya hasil-hasil pertanian yang ada, bukan hanya pisang saja, ada bisa dikembangkan juga kopi, juga bisa dikembangkan produk dari bahan tomat, rica, karena di sini petani apalagi ada program yang luar biasa yang di backup oleh Upland ya, itu pengembangan produk-produk yang ada di sekitar rumah, sehingga itu bisa dimanfaatkan daripada kebanyakan kan program itu Pak Awin, ketika diadakan program dari pemerintah, setelah itu para pelaku kelompok itu kadang habis proyek, habis juga. Nah, bagaimana kedepannya produk ini dengan backup teman-teman atau dengan melalui pelantaran Pak Awin, setelah habis proyek mereka bisa ada pengembangan Pak Awin? Memang namanya kalau bantuan itu tidak selamanya bertahan. Ya, bagaimana caranya ini bantuan bisa berjalan dengan lancar dan bertahan? Ya, sebenarnya kita berniat bagaimana caranya tetap bertahan. Tergantung diri kita sendiri. Nah, insya Allah saya akan bertahan di program di bantuan olahan itu. Saya akan bertahan sampai dimanapun. Jadi pengurusan ini kan saya tidak bisa mau
halangnya, PRT-nya sudah. Terus kemarin di sementara pengurusan dari Depok, dan itu salah akan selesai pengurusan isinya semua lengkap. Nah, tergantung MOU dengan siapa, kan seperti itu kan. Salah ini ke depan beberapa pengusaha akan datang. Nah, alhamdulillah ini pajak lainnya sudah mulai lirik usaha saya. Dan salah ke depan kita kerja sama continue antara kita. Oke. Jadi Masya Allah luar biasa semangatnya Bapak Awin ini dalam mengelola sebuah produk dari hasil pertanian dijadikan sebuah hasil produk UMKM. Ya, jadi sahabat Ajwa dimanapun Anda berada, jadi kalau mau pesan atau teman-teman suka krepeknya, teman-teman bisa pesan ya di nomor yang insya Allah saya akan sematkan di siaran di Mata Ajwa nanti ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara pemesanannya, atau kita cari tahu aja langsung ke ownernya bagaimana mendapatkan produk krepek ini supaya bisa dinikmati oleh teman-teman masyarakat dan sahabat Ajwa dimanapun Anda berada. Ya. Satu lagi ya, selain ini olahan keripik ini kan sudah banyak di Gorontalo. Banyak orang yang mengatakan kenapa kok angkat keripik ya, sementara di Gorontalo itu memang rata-rata UKM olahan keripik kan. Betul. Nah, saya tetap tidak pada semangat karena olahan pisang ini hanya satu-satunya di Gorontalo sanggap. Olahan sanggap itu salah satunya itu pisang gap yang dinamakan gap, sesungguhnya di Gorontalo rasanya lain daripada yang lain. Makanya saya tetap berjuang untuk olahan karena saya tidak terpengaruh dengan nasihat orang di luar sana bahwa olahan keripik pisang itu sudah banyak di Gorontalo. Nah, makanya ini saya akan bertahan karena kita memiliki pisang yang khas, khususnya pisang bulan. Dan itu pisang bulan itu tidak ada daerah lain selain di Bulan-Mayo. Nah, itu juga saya ada olahan pisang bulan. Pisang bulan ini unik sekali rasanya. Dua-dua, gapi sama bulan itu, dua-dua rasanya itu unik. Dia hancur di mulut. Beda dengan, artinya saya tidak menjelekkan yang bukan yang lain, tidak. Tapi kenyataannya seperti itu, beda pisangnya. Pisang tanduk sama pisang kepok itu saya belum ambil olahan di situ karena saya masih mengangkat pisang-pisang yang khususnya yang di sini, yang daerah kami itu Bulan Selatan, itu pisang bulan yang sedap. Cara mendapatkannya gimana? Kalau mendapatkan bahan bakunya Enggak, teman-teman nanti sahabat Ajwa ini mau cari tahu cara belinya, bisa dipesan di sini atau di mana? Kalau saya ini sebenarnya hanya memproduksi saja. Jadi cara mendapatkan produk ini, cara pesan di produk ini itu ada medsos. Jadi kurang cari saja di Facebook, di online bisa muncul ini olahan-olahan gapi pisang bulan. Jadi pesannya lewat online Ajwa medsos. Nah, jadi itu pemirsa cara gampang sekali ya mendapatkan produknya, hanya klik saja di Facebook, cari di Ajwa online shop ya. Jadi alhamdulillah kami juga melakukan pengembangan pemasaran untuk Gavigo ini. Kebetulan dari Ajwa kami sendiri sudah melakukan edukasi dengan para pelaku UMKM yang ada di Kota Gorontalo, dan ini ada kabar gembira ya buat sahabat Ajwa. Insya Allah keripik Gavigo ini pelan-pelan kita akan main di pasar lokal, dan insya Allah kedepannya akan melangkah by step ke UMKM yang ada tempat ya oleh-oleh yang ada di luar Gorontalo. Insya Allah itu ada kabar gembira Pak Awin ya. Insya Allah doakan Pak Awin mudah-mudahan produknya dengan edukasi kita selalu memberikan
promosi kepada masyarakat, produknya bisa dikenal di mana. Karena apa? Produk ini sangat unik sekali. Saya juga bingung kenapa Pak Amin ini kok nggak banyak sekali pisang yang ada di Gorontalo ini. Seperti sudah dijelaskan tadi bahwa krepek ini bukan hanya sudah banyak sebenarnya yang produk krepek ya, tapi ini yang beda. Ternyata yang membedakan itu adalah sebuah produk yang biasanya hanya digunakan oleh para masyarakat umumnya. Itu di acara-acara hajatan, di mana acaranya dibuat pasti ada pisang yang disajikan untuk sebagai pemanis ya setelah makan yang pedis-pedis, karena sahabat Ajwa Gorontalo itu identik dengan pedis, sehingga ditaruhlah namanya pisang untuk pemanis supaya tidak kepidisan sahabat Ajwa. Ya, mungkin ini ada tayangan kami di live pada edisi Mata Ajwa, dan harapannya ke depannya sahabat Ajwa untuk para pelaku UMKM yang ada di Dulamayo ini dan para petani, dan juga insya Allah selalu memberikan edukasi petani. Kebanyakan petani itu kasihan dengan kesibukan mereka juga di kebun. Kita alihkan juga mereka bisa bagaimana bisa memproduksi UMKM. Sudah capek-capek dari kebun, terus mau dibuat lagi produk olahan. Sasarannya sahabat Ajwa, Pak Awid, itu sasarannya adalah bagaimana memanfaatkan para ibu-ibu rumah tangga. Jadi sedikit saya mau singgung Pak Awid, bahwa seandainya nantinya produk Gavigo ini bisa ada pemesanan skala besar, otomatis Pak Awin butuh tenaga kerja dan bisa memanfaatkan peningkatan ekonomi teman-teman ya, anak-anak kecil seperti ini lulusan SMA sudah bingung cari kerjaan di kota dengan gaji sekian. Mengapa kita yang ada di Dulamayo ini tidak menciptakan lapangan kerja? Mungkin seperti itu Pak Awin ya. Jadi harapannya Pak Awin, insya Allah barangkali mungkin ada dari pihak pemerintah yang bisa mendengarkan, mungkin ada himbauan ya dari owner dari Gavigo MKM Telaga Dulamayo Selatan. Nama IKM-nya bisa disebut Puncak Jaya Berkarya. Itu yang saya mau Pak Awin. Jadi produk ini adalah diproduksi oleh IKM Puncak Jaya Berkarya. Salah satu UMKM yang sudah terbentuk dan sudah memiliki perizinan lengkap, ya, dan masih diupayakan lagi untuk perizinan BPOM-nya, sahabat Ajwa. Jadi jangan teman-teman sahabat Ajwa jangan ragu dengan produk Gavigo ini. Insya Allah produknya higienis, sertifikat halalnya ada, RT-nya juga lengkap sahabat. Yang mau investasi juga, mau kembangkan, membantu para pelaku UMKM khususnya Pak Awin, ya bisa ya hubungi kami di nomor yang akan kami sematkan di live pada sore hari ini. Oke, ada lagi Pak Awin harapannya? Kalau harapannya sih Saya kasih power Pak, bisa dikasih power supaya insya Allah mungkin ada kepala dinas atau siapa yang insya Allah bisa nonton tayangan live di Mata Ajwa di jam 8 nanti, bisa dia dengar. Ini harapan dan keluhan dari UMKM yang ada di Dulamayo. harapan kami petani khususnya di olahan itu hanya satu, itu pasar. Jadi kalau olahan ini kalau memang sudah ada pasar, pasti banyak sekali produk-produk akan lahir di dalam ini. Maksudnya yang disusupi. Karena namanya kalau petani itu paling banyak hanya ikut-ikutan. Nah, insya Allah ke depan bisa mengangkat potensi-potensi yang ada di wilayah khususnya di Dulamayo Selatan, di Galosi. Oke, ada yang ketinggalan Pak Amin. Mulai geluti UMKM ini dari tahun berapa? Sebenarnya UMKM
UMKM ini, saya terjun UMKM ini sudah lama, dari tahun 2018. Nah, 2018 itu karena saya terbentur dengan pasar. Terus tas perizinannya ini belum lengkap. Makanya yang di beberapa tahun lalu itu sempat berhenti. Tidak jalan di kota. Karena di setiap di penjualan itu kan yang pasti kita ditanyakan perizinannya. Nah, 2018 itu saya berhenti sampai 2023. Nah, saya akan gali kembali baru 6 bulan. Sampai dari tahun 2023 sampai sekarang. Nah, alhamdulillah berjalan. Dan produknya sudah dikirim kemana saja? Kalau produk ini ya masalah pengiriman sih pernah kita bermain kembali perjalanan baru sudah ada. Teman-teman yang dari Jakarta sudah sempat membawa produk ini dari Gorontalo ke Jakarta. Sempat saya lihat Pak Awin, di status Anda itu ada orang-orang yang mata cipit datang di sini juga. Jepang. Dari Jepang, masya Allah ya. Jepang itu termasuk juga penasaran lah dengan olahan pisang gapi. Dan ternyata pisang gapi itu ya kata mereka itu luar biasa ya, masya Allah ya. Jadi itu sahabat Ajwa, bincang-bincang saya dengan salah satu owner dari IKM Puncak Jaya Berkarya yang berada di lokasi Desa Dulamayo Selatan. Oke, sahabat Ajwa, sudah sedikit lama perbincangan kami dan inti dari pembicaraan ini, masya Allah luar biasa, produk-produk UMKM yang ada di Dulamayo Selatan itu potensi besar untuk dikembangkan, dan harapan juga dari para pelaku, dari petani dan pelaku UMKM di Gorontalo itu, bagaimana pemerintah itu bukan hanya memberikan program edukasi bagaimana mengedukasi petani dan menghasilkan produk UMKM, mereka juga mengharapkan uluran tangan dari pemerintah dari segi pemasarannya. Dan mungkin juga harapan kami untuk pemerintah bisa, khususnya ya para UMKM yang ada di Dulamayo, kalau datang di kantor layanan Bapak Ibu, mohon kalau mengatakan UMKM Dulamayo, mohon dipermudah untuk perizinan dari produknya, karena mereka ini masih membangun. Kalau kita memberikan tidak mempermudah, maka akan memudah mereka untuk turun motivasi mereka untuk bisa menghasilkan produk-produk yang terbaik untuk bukan hanya untuk Dulamayo saja, insya Allah bisa untuk Provinsi Gorontalo dan terlebih khusus untuk Kabupaten Gorontalo. Jadi itu harapannya dari petani, mewakili petani dan para pelaku UMKM. Oke, mungkin sudah cukup ya Pak Awin perbincangan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan harapan saya pribadi juga kedepannya UMKM ini yang ada di Dulamayo ini bisa punya tempat produksi yang berstandar ya, luar biasa. Dan insya Allah bantuan-bantuan dari pemerintah dari segi pengadaan rumah produksi, edukasi bagaimana membuat rumah produksi yang berstandar kesehatan yang bagus, karena ini akan untuk pengurusan sertifikat BPOM ya, jadi harus betul-betul memenuhi standar yang ini. Tapi masalah kualitas ya. Oke sahabat Ajwa, mungkin kali ini kita cukupkan perbincangan kami dengan owner, yaitu Bapak Awin Sapari selaku owner dari UMKM Krepek Gapigo ya. Terima kasih sudah hadir di live Mata Ajwa. Insya Allah akan kami tayangkan di jam 8 YouTube-nya Mata Ajwa. Oke, terima kasih, sampai jumpa di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.